Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pertama untuk acara sayur-sayuran. Jadi Bu Latifah akan memperagakan cara untuk mengukur sayur-sayuran. Yang pertama akan dijelaskan alat-alatnya dulu. Nah, yang di bawah ini adalah jangka sorong. Jadi ini untuk mengukur tinggi dari sayur-sayuran. Nah, yang kedua adalah penggaris. Nah, penggaris ini kita gunakan untuk mengukur panjang dari sayur-sayuran karena ada beberapa sayuran yang ukurannya panjang dan tidak bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, berikutnya ada timbangan. Kalau yang digunakan pada praktikum ini adalah yang neraca analitik, tetapi kalau kalian tidak ada bisa pakai timbangan digital ataupun timbangan makanan yang biasanya. Itu adalah alat-alat yang akan kita gunakan pada praktikum pengukuran sayur-sayuran. Nah, berikutnya untuk bahan-bahannya ada 4 jenis sayuran yang akan kita ukur. Yang pertama adalah kacang panjang. Tuh, yang kedua adalah sawi. Oh ya, kalau di panduan kita bilangnya adalah bayam, tapi kalau tidak ketemu bayam bisa menggunakan bahan yang lain. Nah, salah satunya adalah sawi. Berikutnya adalah tomat. Tuh, yang berikutnya adalah terong. Nah, jadi untuk praktikum IBM kita tidak mengikat harus bahan-bahan tersebut, tapi yang penting ada 4 jenis sayuran yang akan kalian ukur. Nah, berikutnya Bu Latifah akan menjelaskan cara untuk mengukur tinggi, panjang, dan tebal dari masing-masing sayur-sayuran. Yang pertama adalah terong. Jadi pertama kita ukur panjang terong. Nah, jadi diperhatikan bahwa pengukuran panjangnya harus dilakukan dari ujung bawah sampai ujung atasnya. Jadi sampai tangkai dari terong tersebut. Nah, berikutnya untuk tebalnya itu bisa diukur. Kita ukur sesuai dengan lokasinya. Jadi ada 3 tempat di ujung dan kemudian di tengah dan yang ujung yang paling bawah kayak gitu. Nah, ini kemudian kita lihat pengukuran tingginya untuk dari terong itu. Jadi juga di 3 tempat, jadi yang ujung bawah, tengah, dan yang paling atas. Itu untuk yang terong. Berikutnya adalah yang tomat. Jadi pertama kita akan mengukur panjang dari tomat itu. Jadi diukur dari atas ke bawah. Kemudian kita ukur tebalnya dari tomat itu. Nah, setelah itu adalah tinggi dari tomat. Nah, setelah itu untuk yang kacang panjang. Nah, kalau kacang panjang ini ukurannya dia sangat panjang, melebihi penggaris. Jadi ketika mengukur pastikan angka nolnya di ujung, terus kemudian kita gunakan spidol untuk menandai ukuran 30 cm karena penggarisnya kan penggaris 30 cm. Nah, kemudian nolnya dilanjutkan sampai 30 cm berikutnya. Kemudian sampai 30 cm yang berikutnya. Nah, itu adalah cara mengukur panjang untuk kacang panjang. Berikutnya kita ukur tebalnya. Nah, tebal dan tingginya diukur salah satu saja, jadi kira-kira yang mana yang paling tinggi gitu dan yang paling tebal. Jadi tinggi itu melintang, tebal itu nanti membujur. Nah, setelah itu adalah sawi. Nah, sawi diambil satu helai saja, terus diukur panjangnya. Nah, begitu sudah kita ukur lebarnya. Nah, baru kemudian kita ukur tebal atau tingginya. Kalau tebal dan tingginya sebaiknya menggunakan jangka
sorong, karena ukurannya kan sangat kecil ya. Itu, jadi seperti itu. Bisa dilihatkan ke sini lah. Seperti itu ya untuk mengukur tebalnya. Nah, berikutnya kita akan mengukur berat dari masing-masing sayuran. Nah, berat ini yang paling teliti adalah dengan menggunakan dan menggunakan neraca analitik. Nah, jadi dimasukkan, kemudian ditutup. Nah, di situ terlihat bahwa beratnya 90,29 gram. Jadi ini adalah berat kotor dari tomat. Berikutnya diganti Bu Latifah. Nah, berikutnya terong. Nah, di situ terongnya dipastikan terletak di tengah. Nah, beratnya adalah 134, ya ditunggu dulu ya sampai dia selesai ya. Itu belum stabil. Nah, jadi di sini ternyata ada permasalahan di mana ukuran terongnya terlalu panjang sehingga dia tidak bisa dihitung dengan neraca analitik. Sehingga solusinya adalah kita pindahkan terong dari neraca analitik ke timbangan digital. Jadi di situ terlihat bahwa beratnya adalah 136 gram. Nah, untuk selanjutnya yang mengukur kacang panjang. Nah, kalau mengukur berat kacang panjang dipastikan dia dalam bentuk yang ringkas, jadi tidak dalam bentuk panjangnya karena itu nanti akan mengganggu. Jadi kita taruh di dalam timbangan digital dan kemudian keluar angka 22 gram. Jadi pastikan dalam bentuk yang ringkas dan muat ditaruh di dalam timbangan. Nah, yang terakhir adalah sawi. Nah, kita taruh di dalam timbangan dan keluar hasilnya adalah 33 gram. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengukur panjang, tebal, dan tinggi serta berat dari sayur-sayuran. Ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kedua dari praktikum sayur-sayuran, kita akan membahas tentang tingkat kekerasan sayur. Nah, untuk mengukur tingkat kekerasan sayur, kita menggunakan penetrometer. Di sini Bu Latifah telah memegang sebuah penetrometer. Nah, bisa dilihat bahwa jarum besinya kan itu terlihat tidak netral. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah kita menetralkan jarum besinya. Jadi kita putar yang ada di tengah itu. Nah, ya. Nah, kemudian dia akan netral. Nah, berikutnya baru kita ukur buah-buah atau sayur-sayuran yang akan kita ukur. Pertama kita akan mengukur tomat. Nah, pastikan tomatnya sudah bersih, baru kemudian kita potong area yang akan kita ukur. Pastikan memotong kulitnya secara tipis ya, jadi jangan sampai daging tomatnya itu kena. Nah, setelah itu karena sudah diset netral, baru dipaskan. Jadi ingat tidak boleh menekan ya, jadi dibuat senetral mungkin. Nah, setelah jarumnya berhenti, baru kemudian kita angkat. Nah, sudah. Nah, itu jarum besinya akan tertinggal. Jadi di situ kita lihat bahwa kekerasannya adalah 1,06 gitu. Jadi di situ adalah kekerasan dari tomat. Jadi kemudian setelah kita ukur, kita netralkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan ukur terong. Nah, sama, jadi terong juga kita potong area yang mau kita ukur. Nah, jadi mengupas kulitnya harus juga dengan tipis ya, jangan sampai buah atau dagingnya
terkena. Jadi pastikan ya kulit, kemudian sama dengan tadi ditegakkan dan pastikan terongnya stabil, boleh dipegang. Jadi nanti ditegakkan penetrometernya dan jangan ditekan. Jadi sampai dia berhenti sendiri. Nah, kalau sudah berhenti, baru kita bisa lihat ukurannya. Bahwa di situ adalah 1,4. Jadi kekerasannya 1,4 bisa dilihat di situ. Nah, itu adalah cara untuk mengukur kekerasan dari sayur-sayuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mengukur berat dapat dimakan dari sayur-sayuran. Nah, untuk sayur-sayuran ada dua yang BDD-nya 100%, yaitu yang pertama sawi. Jadi BDD 100% itu maksudnya 100% sawi itu bisa dimakan. Nah, selanjutnya juga tomat. Jadi tomat juga 100%-nya bisa dimakan. Nah, kalau kacang panjang itu ada bagian yang tidak bisa dimakan, yaitu ujung-ujungnya. Nah, itu. Jadi harus dipotong dulu. Nah, kemudian kita timbang ujung-ujungnya itu tadi. Nah, itu adalah 1,01 gram. Nah, jadi nanti pengukuran BDD-nya intinya itu adalah berat bersih dibagi berat kotor dikali 100%. Nah, ini kita ukur berat bersihnya dari kacang panjang yang telah kita potong tadi. Nah, ditutup. Nah, berat bersihnya adalah 20,01 gram. Nah, jadi nanti kalian jangan lupa ditimbang berat kotornya, berat bersihnya, dan berat kulitnya atau yang dikupas yang tidak bisa dimakan. Nah, berikutnya adalah terong. Nah, terong ada cukup banyak yang tidak bisa dimakan, dari kulitnya juga dari bagian atasnya atau bagian tangkainya. Jadi kita timbang berat yang tidak bisa dimakan, ditutup. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa berat yang tidak bisa dimakan dari sebuah terong adalah 23,92 gram. Nah, berikutnya kita timbang berat bersihnya. Dinolkan dulu. Terus kita masukkan terong yang sudah dikupas. Nah, kita tutup, kita tunggu sampai stabil. Nah, sudah stabil di 110,69 gram. Berarti berat bersih dari terong adalah 110,69 gram. Nah, itu tadi adalah bagaimana menghitung berat bersih dari sayur-sayuran. Nah, untuk rumus BDD-nya bisa dilihat di buku panduan. Nanti silahkan dihitung BDD dari sayur-sayuran yang kalian praktekkan. Sekian untuk video kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum sayur-sayuran. Nah, sekarang kita akan melihat cara untuk mengetahui penampang struktur dari sayur-sayuran dan nanti juga dilanjutkan dengan organoleptik. Pertama, kita lihat struktur dari tomat. Pertama, kita akan potong secara melintang tomat. Nah, habis itu kita lihat penampangnya. Nah, ini nanti akan kalian gambar di laporan. Sudah, terus kita potong secara membujur. Nah, jadi minimal kalian harus menyiapkan 2 sayur. Jadi tomat 2 buah. Tuh. Nah, ini kita lihat penampangnya dari potongan membujur dari tomat. Nah, jadi bisa kelihatan ya bedanya apakah kita memotong melintang dan membujur dari tomat. Nah, berikutnya adalah terong. Pertama, kita potong terong secara melintang. Jadi dipotong dari atas ke bawah. Jadi dari yang panjangnya.
Berikutnya kita lihat, ini adalah penampang melintang dari terong. Kita lihat ada seperti bagian-bagian hitam, yaitu ada terjadi perubahan akibat dia lama beroksidasi dengan oksigen. Nah, kemudian kita ganti, kita potong membujur terong. Jadi pastikan potong di tengah. Nah, ini kita lihat, ini potongan baru dari terong, bisa dilihat masih banyak daerah yang putih kayak gitu. Nah, itu dari potongan terong. Nah, berikutnya kita akan coba organoleptik dari sayur-sayuran. Nah, kita coba organoleptik dari tomat. Tomat kita lihat warnanya. Warna tomat adalah merah ya. Jadi tomat kita berwarna merah. Berikutnya kita cium aromanya dulu. Aroma dari tomat. Nah, di situ kelihatan ya, kalau tomatnya masih segar, maka dia aromanya adalah aroma segar khas tomat. Kemudian kita rasakan rasa dari tomatnya. Jadi nanti dimakan tomatnya, terus kita rasakan, terus dideskripsikan apakah rasanya itu masam atau manis. Nah, itu nanti kita tulis. Nah, setelah itu teksturnya. Nah, kalau teksturnya kita pegang aja. Kalau tadi kita sudah pakai penetrometer, kalau tidak bisa kalian sentuh, kalian genggam, nanti dilihat. Nah, kalau kita lihat di tomat yang digenggam oleh Bu Latifah, kelihatan kalau dia empuk teksturnya dari tomat tersebut. Nah, itu untuk organoleptik. Nanti untuk bahan yang lain, silahkan dicoba sendiri ya. Ini yang berikutnya adalah terong. Nah, terong itu kita lihat tadi kalau warnanya putih ya setelah dipotong, ada agak kehitamannya. Kemudian kita cium juga aromanya terong seperti apa. Nah, nanti kalau masih segar tuh aromanya khas terong. Kemudian kita rasakan dari rasa dari terong tersebut. Nah, biasanya rasanya itu agak sepet-sepet ya, tapi agak kadang ada yang manis juga. Nah, kemudian kita lihat teksturnya. Coba digenggam. Nah, teksturnya ternyata empuk juga gitu. Jadi dia punya tekstur yang empuk. Nah, sekian untuk organoleptik dari sayur-sayuran. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.